kejadian perang di satu belahan bumi yang lain. Dengan situasi ini, kita akan masuk ke APBN, nanti akan dielaborasi oleh masing-masing. Postur APBN 2025 dengan demikian adalah sampai dengan 31 Mei adalah seperti ini. Pendapatan negara kita sampai akhir Mei mencapai 995,3 triliun rupiah. Ini artinya kita sudah mengumpulkan 33,1% dari target pendapatan tahun ini. Pajak dalam hal ini terkumpul 683,3 triliun rupiah atau 31,2% dari target tahun 2025. Bea dan cukai dalam hal ini mengumpulkan 122,9 triliun rupiah atau 40,7% dari target tahun ini. Ini cukup bagus dari sisi pencapaian persentase terhadap target. PNBP kita 188,7 triliun rupiah. Dalam hal ini adalah 36,7% dari APBN kita. Nah, kalau kita lihat realisasi dari April ke Mei menunjukkan dan menggambarkan berapa pendapatan negara terkumpul dari 810 ke 995. Hampir 185 triliun sendiri untuk 1 bulan Mei saja. Kita berharap akselerasi nanti akan disampaikan oleh Pak Anggito perkembangan dari pendapatan negara kita tersebut. Di sisi belanja, kita lihat ini sudah akhir bulan Mei ya, berarti sudah hampir mendekati 50% dari APBN karena sudah akan mendekati Juni pertengahan tahun. Belanja negara kita telah terbelanjakan 1.016,3 triliun rupiah, total seluruh belanja negara. Ini artinya 28% dari total belanja negara kita yang di dalam APBN adalah 3.621,3 triliun, itu sudah terrealisir di bulan Mei. Atau bisa menggunakan kata baru terrealisir, karena ini sudah bulan Mei ya. Belanja kementerian dan lembaga 325,7 triliun rupiah. Total pagunya adalah 1.160,1 triliun. Ini artinya belanja-belanja dari kementerian lembaga adalah 28,1% dari total pagunya. Belanja yang non kementerian lembaga yaitu yang ada di dalam account Bendara Umum Negara, ini termasuk pensiun, kemudian subsidi dan lain-lain, yang anggarannya adalah 1.541,4 triliun, terbelanjakan 368,5 triliun. Ini artinya 23,9% dari total belanja yang ada di dalam pos Bendara Umum Negara. Sedangkan transfer ke daerah yang di dalam anggaran APBN kita 919,9 triliun, hampir 920 triliun, terrealisir atau sudah kita transfer ke pemerintah daerah 322 triliun atau 35%. Jadi kalau kita lihat komposisi yang paling banyak adalah justru transfer dari sisi persentase total anggaran. Nanti Pak Sua akan menjelaskan detail dari belanja negara ini. Yang mana yang bergerak cukup baik, yang mana yang masih harus terus diakselerasi. Posisi APBN sampai dengan akhir Mei, keseimbangan primer kita masih mencatatkan surplus, bahkan surplusnya lebih tinggi dari bulan sebelumnya. Kalau bulan April surplus dari keseimbangan primer adalah 173,9 triliun, maka posisi akhir April adalah 192,1 triliun surplus primary balance kita. Namun dari overall balance, keseimbangan keseluruhan APBN kita, posisi 31 Mei mengalami defisit 21 triliun. Ini ya.
Kalau bulan lalu surplus 4,3 triliun, bulan ini defisit 21. Apa artinya 21 triliun? Kalau kita lihat di Undang-Undang APBN, yaitu kolom paling kiri, tahun ini Undang-Undang APBN menetapkan defisit total nanti adalah 616 triliun. Jadi ini 21 triliun masih sangat kecil, tapi kita terus akan memantau perkembangan pelaksanaan APBN. Ini artinya 0,09%. APBN 2025 dirancang dengan defisit 616,2 menurut Undang-Undang 62 tahun 2024. Ini artinya defisitnya diestimasi di 2,53% dari PDB. Defisit APBN bertujuan untuk melakukan counter cyclical sehingga ekonomi yang cenderung mengalami tekanan dan perlemahan itu bisa di-counter siklusnya dengan APBN sehingga pelemahannya tidak berdampak signifikan terhadap ekonomi dan terutama pada masyarakat. Untuk pembiayaan anggaran sampai dengan 31 Mei 2025 terrealisir 324,8 triliun. Ini naik dari bulan April yaitu 279,2 triliun. Nanti Pak Tommy akan menjelaskan perkembangan dari pembiayaan dalam situasi ekonomi dan volatilitas sektor keuangan maupun pasar obligasi yang tadi telah saya jelaskan. Jangan lupa di dalam Undang-Undang APBN, Undang-Undang Nomor 62 2024, total pembiayaan anggaran adalah ditargetkan 616,2 triliun rupiah. Jadi ini adalah postur APBN yang tadi saya sampaikan semua pos ini, terutama tadi pendapatan dipengaruhi banget oleh ekonomi global, geopolitik bahkan masalah perang bisa mempengaruhi pendapatan negara karena dampaknya spillover-nya adalah masuk melalui pertumbuhan ekonomi, harga komoditas dan berbagai perkembangan. Belanja negara nanti Pak Sua akan menyampaikan juga bagaimana program-program prioritas untuk tetap menjaga ekonomi nasional kita. Namun belanja negara juga sebagian dipengaruhi oleh situasi global seperti harga minyak dan kurs. Dan defisit kita 21 triliun masih jauh di bawah keseluruhan defisit sesuai dengan Undang-Undang 62 2024 yaitu 616,2 triliun rupiah. Demikian yang ingin saya sampaikan untuk kemudian kita akan masuk elaborasinya di masing-masing di belanja dan pendapatan serta pembiayaan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.